Oke. Belajar podcast. Ini baru belajar podcast. Ini satu lagu yang mengingatkan kita waktu kita zaman SMA. Yoi banget. Langsung ya. Although loneliness has always been a friend of mine, I'm living my life in your hand. People say I'm crazy and that I am blind, risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. Don't care what is written in your history, as long as you here with me. Yeah, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love As me. long as you love me, Where you're from. who you are, where you're Don't care from, what you did, come on. what you did. As long as you love me, baby. Hey! Satu langkah mindah telah diperdengarkan Wow. dari Backstreet Boys Asik. yang mengantarkan kita pada pukul 12 pada malam ini. Radio jadul. Udah jadul. Gak ada bercanda aja ya? Nggak ada. Serius mulu ngomongnya. Cabai keriting. Cabai keriting maksudnya? Harga cabai keriting. Oh iya. Oke, bahas apa nih kita hari ini? Bahas. Oh kalau misalnya kemarin kan kita udah ngebahas apa? Seks edukasi. Seks Seks edukasi lah. edukasi. Ibob hilang perjaka kapan? Gitu. Kagak ada edukasinya anjing itu. Ya. Ada itu Eh. supaya orang lain gak nyontoh lu. Supaya jangan digerogol. Di tempat lain boleh. Gak jadi ngomong. Ibob sampai gangbang ya. Aduh anjing. Astagfirullah. Enggak, itu enggak boleh. Tapi lu lakuin. Iya. Supaya ada yang bisa dibahas. Iya. Tapi geng-beng itu sampai sekarang produknya masih ada dan enak ya. Itu beng-beng. Nah, saat Cakep, inilah berapa on. saat inilah produk lain juga harus mensponsori kita. Masa geng-beng doang yang kita bilang? Padahal bisa juga top, ya kan? Kan bisa auah. Minuman mineral. Sebenarnya masih bersangkutan atau Dengan masa SMA. Masih deketan sama Oke. masa SMA. Iya. Paling selain Gue sebenarnya gini loh, gue kalau nginget-nginget masa SMA itu sebenarnya agak kelam sih, karena gue kan korban perundungan. Jadi kalau gue cerita tuh sisi lucunya sedikit. Tapi gini, gue Karena cerita. sedih. gimana? Emang pengen. Tapi gini, gue cerita. Udah minor. Oh udah sedia. Dulu waktu aku pulang sekolah, aku tuh Kenapa sange sih soalnya? emang itu sange. Ini aneh banget sih. Gimana Jadi ceritanya? saking gue pendiam dan ya normalnya cuma main basket, main bola. Tapi nggak pernah berantem, nggak pernah apa. Jadi gue pernah dipalak. Anjing ini beneran sedih loh lagu. Boleh ganti lagu nggak? Kata dia kan gak ada lucunya. Iya, Gua dipalak. pernah Oke. Itu gue dulu masih SMP Santo Agustinus. Oh, Budaya Katolik. Katolik. Gue pulang main basket, gue waktu itu masih seneng banget dibeliin bokap gue karena bokap gue lagi dinas ke Surabaya. Gue dibeliin Air Jordan. Wah gokil. Zaman dulu. Wah. Gue punya sepatu Nike itu kayak gitu. Makanya nih CS. Iya lu pantas. Otak Kaya nih, doang Ces. yang otak doang, orang tajir. Terus kaya CS. Iya, Tiba-tiba ada dua anak SMA ngalungin tangan ke leher gue terus sambil bawa paku. Waduh. Jadi leher gue ditusuk paku gitu kan. Kamu bisa nukang gak? Saya butuh nih. Ini Ternyata mandor pakai seragam. Ngapa lu pakai seragam? Kan biasanya nggak pakai seragam. Iya deh. Nggak ada baju lagi. Terus gue ditodong pakai paku bangunan gitu kan. Tajam, aduh Tuhan. Gue kirain ditolong paku bumi aja. Oh, Gede banget tuh. bawahnya juga repot dong. Nggak gitu dong. Orangnya duduknya dari alat. Nyampe nggak di lehernya nih? Udah kan udah dikalungin, aduh Tuhan. Terus gue dibawa ke lapangan yang sepi gitu. Buka sepatu lu. Wah, gue udah nahan kesel gitu. Akhirnya gue buka. Gara-gara lu depan masjid kali. Nah,
Depan masjid. Buka sepatu lu kan. Oh iya, depan sholat juga. Wudhu dulu, wudhu. Pulang hilang. Gua buka sepatu, gue kasih duit gue 10.000 kan, 10.000 apa 5.000 gitu, kasih gue tapi temennya masih baik. Gede dong zaman Iya, dulu. 5.000 gitu. Tapi temennya masih baik nih, deh kasih aja 1.000 buat dibalik. Gue masih dikasih dibalikin 1.000, maksudnya duit mereka gitu kan. Tapi gue sedih, sepatu gue itu tuh, jadi gue nggak pernah punya sepatu bagus dan saat itu SMP satu-satunya gue dibeliin sepatu bagus. Karena dulu kakak gue pernah punya sepatu Reebok. Dan itu gue harus colong-colong untuk pakai dan Reebok Pump. Iya, Shake. Oh, tahu ya. jadi kakak gue tuh udah punya itu, tapi gue enggak gitu loh. Jadi gue merasa, gue pakai aja sepatunya diem-diem gitu. Nanti pulang sekolah gue cuci lagi, gue taruh lagi biar dia nggak tahu. Nah, akhirnya gue seneng banget sama sepatu itu dan akhirnya gue dipalak nih. Tapi di dalam kesedihan gue juga nggak mau. Kan itu di lapangan di dalam komplek, di lapangan sepi, dan setelah dipalak kan gue nyeker kan, Iya. tapi di dalam kesedihan gitu gue tetap nggak mau supaya orang lihat gue bersedih dan gue kayak kok gue nyeker gitu. Akhirnya gue lepas kaos kaki gue taruh di sini, gue ambil pasir, gue kotor-kotorin baju gue biar dikira gue habis main bola. Yo, ampun. Sedih nggak? Sedih banget sih. Sedih banget saya beneran. Sedih nggak? Sedih ya. Minor. Jadi gue jalan melewati komplek itu kan gue nahan air mata gitu, tapi gue tetap malu, takut dilihat warga. Nih anak pasti habis dipalak ya. Gue nggak mau orang ngira gue habis dipalak, jadi gue Ya, karena lo malu kan. Malu kan. Akhirnya gue kotorin baju gue biar dikira orang, ih anak ini habis main bola, kaos kakinya ditaruh di pundak kayak santai gitu kan. Karena duit gue pikir gue udah malu nih, naik angkot juga pasti kan nggak enak dilihat orang. Akhirnya gue naik bajai pulang rumah, nyampe rumah baru gue nangis. Ya. Terus abang gue dateng tuh, abang gue dulu kan abang gue masih sangar tuh, hitam. Kenapa lu nangis gitu? Iya dipalak sama naik SMA gitu. Abang gue dengan gagah berani naik mobil, gue cari. Padahal gue nggak kasih tahu orangnya kayak gimana. Gimana? Mau nyari kemana ya? Cari aja. Gue cari. Sampai lu ya nggak ada apa-apa. Ya kan gue nggak jelasin apa-apa, lu main pergi aja. Halo. Cari apa? Nafkah. Waduh. Gila, itu sedih banget. Itu cerita SMA gue tuh nyampe, dan akhirnya dari situ tuh gue timbul pikiran pokoknya gue harus terlibat dalam kekerasan. Pokoknya gue harus pakai narkoba atau minum-minuman biar gue keras gitu loh. Nah kayak gitu. Wah, alasannya Iya. Sangat ini sekali ya. rasional ya. Dan mungkin di belakangnya gara-gara gue memang korban perundungan kan. Jadi itu akumulasi kan. Hidup gue gini banget sih, baru dibeliin sepatu dipalak. Nyampe sekolah nanti diledek-ledekin temen, dibully, dikatain ini dan itu. Nanti buku gue Lu dikatain apa kan lu kan orang. Iya pokoknya sekolah biasa-biasa aja. Iya, gitu. pokoknya dibully aja sama temen. Katakan bokap gua rambutnya kan jarang-jarang tuh alias agak botak gitu kan, orang Batak kan gitu. Katain bokap gua gitu. Ya emang bokap gua doang gitu. Bokap lu juga gitu. Iya, ya tapi kan abis itu gebugin. Oh iya benar. Iya betul. Kan ada yang namanya tangan ya. Kalau dikepal kena dagu, ya lu kan ya bikin trauma kan. Iya, Jadi benar, diem benar. aja. Jadi dari situlah gue mulai, wah pokoknya gue harus keras nih. Kayaknya nih udah nggak bisa lagi nih. Caranya keras gimana? Gue nggak latihan silat di sekolah, enggak. Pokoknya gue harus bergaul sama yang paling jago, yang paling sangar. Akhirnya gue mulai tuh SMA, gue mulai kenalan sama anak budut. Dikenalin temen. Wah dia nongkrong di mana, gue harus jongkok di situ juga. Dia ngerokok apa? Emang lu sekolah lu dulu dekat sama budut? Enggak, justru itu. Jomplangnya adalah budut itu kan di daerah-daerah Jakarta Pusat, Yeah. di Senen segala macam. Gua tuh sampai main ke sana dari budaya yang di Buaran sini. Pokoknya gua harus temenan sama yang namanya, dulu ada namanya katanya legend Tommy Babi. Nah ini kalau anak-anak 90-an pasti tahu nih. Gokil. Tommy Babi itu pentolan anak budut yang kalungnya kuping manusia. Hah? Iya, anak SMA tapi Oh ya mereka katanya kalau ulang tahun koleksi kuping ya. iya, jadi ceritanya anak-anak budut ini udah banyak yang anti bacok. Jadi si pentolan ini namanya Tommy ini, dia masih SMA, tapi sebenarnya harusnya udah lulus, cuman gak naik-naik. Abadi jadinya. Jadi dia paling tua sendiri lah ya, wajar dia jadi ketua. Ya, jadi yang mimpin tawuran tuh sama anak Israel segala macam tuh dia tuh. Sama anak PSKD kan, lawannya budut kan. Nah, dia nih si Tommy Babi ini nih. Nah, pokoknya gua harus gimana? Pokoknya gua harus satu tongkrongan itu yang sangar. Mau gua dipukulin terserah. Pokoknya gua harus sangar. Tapi dari situ
malah terjerumus ke putau gitu. Di SMA itu. Ya, tapi narkoba itu membuat gue memang jadi berani. Akhirnya di sekolah gue tuh salut sama gue, memang terjadi dan itu salahnya. Kenapa itu terjadi gitu? Harusnya setelah gue pakai narkoba malah gue dijauhin dong. Harusnya gue makin dibully. Enggak, tapi yang bully gue injek-injek. Gue pokoknya Lu berantem jadinya. Iya, pokoknya teman-teman gue yang sangar-sangar tuh di luar sekolah tuh jadi dulu tahu dingdong nggak dingdong? Iya, Dingdong, tahu. fighter segala macam. Koin. Nah, pakai koin kan. Nah, jadi di belakangnya Santo Agustinus tuh ada dingdong dulu. Nah, itu tuh dulu tuh tempat nongkrong semua anak SMA di situ. Jadi mau ribut-ribut di situ lah. Nah, teman-teman gue yang sangar-sangar ini gue ajak main dingdong di situ. Lu tungguin gue pulang sekolah ya, kan mereka pada cabut. Kalau gue berantem di sekolah, kalau mereka ngeroyok gue nih, gue tunggu lu di dingdong. Wow. Dia nggak tahu di dingdong temen-temen gue yang keluar semua. Iya. Dari situ gue jadi namanya anak kecil ya punya pola pikir, oh ternyata kena narkoba dulu bisa Diterima di society. baru lu nggak bisa anjing-anjingin gue gitu. Itulah sebab akibat makanya gue harus ngajarin anak gue nggak boleh ngebully anak lain. Karena efeknya Jauh banget, banget panjang ya. banget. Karena bukan cuma yang ngebully ini yang akan merasa dikucilkan masyarakat, tapi yang dibully ini jadi penjahat, Jack. Iya. Istilahnya gitu. Dia tumbuh kembangnya jadi orang yang keras, orang yang harus penyalurannya keras, harus ada minimal. Penyalurannya keras susah keluar dong. Oh, Ah, iya juga. Penyaluran. Wah, itu Kok kayak lagi lo ya. Aduh. Ya, berarti kebanyakan makan salak. Susah keluar. Gimana kalau kita bahas bayam? Kangkung kali. Terus Ya udah, akhirnya ya pokoknya setelah pertobatan itu, setelah dewasa gue baru harus tahu, oh ternyata masa kecil dan masa beranjak remaja gue tuh menjadi orang yang keras tuh karena dibully orang terus. Iya. Akhirnya lu larinya pokoknya gue harus nenggak bir dulu, peletokan dulu, kalau enggak harus pakai putau dulu biar nggak terlalu Biar sakit. pede. Ya nggak terlalu sakit kalau kena pukul. Ya, kalau misalnya udah pakai putau sih. Ya dan bakal supaya lepak. supaya diterima di society itu yang iya kan Iya, kuncinya supaya kan- diterima di society kan itu bahaya banget loh. Setelah saya memakai narkoba, saya baru merasa diterima. Nah, Karena orang-orang ini kan kayak oh gila. Kalau mungkin yang dewasa yang bandar-bandar ya mungkin nggak berpikir seperti itu. Kalau bandar-bandar kan mikirnya pokoknya yang penting have fun sama duit datang. Iya. Tapi kalau bagi korban-korban remaja ini kan kesian kan. Iya. Ya itu salah satu kenakalan remaja gue yang gue rasa jadi pedoman hidup gue nanti untuk mendidik anak gue. Iya. Karena memang pada zaman dulu tuh di zaman-zaman SMA tuh narkoba atau putau tuh bisa jadi kayak gitu tuh. Maksudnya untuk lu bisa diterima di tongkrongan. Yes, benar. Itu mesti Lu juga? pakai barang ya. Salah satu alasannya adalah Bahkan ada dia nggak suka tapi demi tongkrongan dia pakai gitu ya. Nyampe sekarang anak jalanan itu bahkan ada yang tim Prabu kalau nggak salah di 86 acara polisi-polisi itu. Aha. nangkep remaja di jalanan gitu, dia bawa satu klip isinya bubuk putih gitu. Oke. Terus dia bilang, Itu garam. "Pak, itu garam, Pak, itu garam." Ya kali. Pas dicicipin polisinya, asin. Beneran garam. Aja di Instagram nih. Beneran asin di Bandung. Iya. Ternyata beneran garam. Buat asik. Iya, dan kenapa dia bawa itu? Untuk dapat pengakuan. Wih, gila dia punya sabu lo, Jack. Nah, gitu. Lo pakai narkoba apa? Garam. Padahal dia nggak make, tapi untuk mendapatkan pengakuan dia harus pura-pura bawa bubuk kristal yang itu garam. Nah itu lucu banget. Nah ini yang sering diremehkan sama orang-orang. Masa sih lu harus dianggap kayak begitu? Buktinya ada. Iya benar. Itu konkret Bahkan sampai buktinya. sekarang masih ya? Dan nyampe sekarang masih itu ada di pergaulan anak-anak kita. Kalau kita nggak jaga anak-anak kita, Iya benar. gitu. Omongan orang tua tuh kadang-kadang nggak cuman nyampe telinga, tapi kalau omongan temen, itu mempengaruhi seluruh tubuh dan kehidupannya. Iya. Itu kenapa peran orang tua itu sangat penting. Kenapa jadi narkoba ya? Iya. Tapi kan ini kenakalan ya. Benar. Iya, kenakalan. Kenakalan. Ini gue demennya sama podcast ini tuh begini, banyak ilmu podcast ini. Aduh, gue seneng banget dengan podcast ini. Gue juga ngelihat muka lo ini muka-muka ngejilat kayak. Biar diajak lagi. Gue tuh semasa SMA bandel gue tuh bukan cewek. Oh iya, cowok tuh punya beda setan gitu ya, beda setan ya. Iya, setan gue tuh bukan cewek.
Gebetan gue tuh bukan bokep? bukan bokep. Terus bukan uang, bukan narkoba gue. Jadi nyeburnya juga kan karena kan gue ngerasa tuh kayak gue punya alasan yang tepat gitu untuk make. Apa? Karena keluarga gue broken home. Oh iya. Gitu. Jadi pas pedau baru pas lagi garuk-garuk itu pas pedaunya ya. Iya. Lagi gede-gede. Nah, jadi Nah, gue nggak ngerti tuh kenapa garuk-garuk hidup. Ya, karena Kan telat. itu namanya Tolol sekali ya. padahal sederhana ya. Enggak, kalau orang pakai putau itu biasanya udah high, udah kena nih, udah pedau namanya, udah pedau. Nah, itu suka garuk-garuk hidung sama garuk-garuk selangkangan. Ya pokoknya semuanya jadi Gatel. kalau digaruk enak aja gitu. jadi ya. Oh gitu. Jadi seperti kalau digaruk enak. Temen. Garuk temen. Nah, jadi gitu. Karena mungkin karena gue kan tinggalnya sama nyokap gue doang sama adek gue. Jadi gue pertama kali nyoba rokok kelas 6 SD. Terus habis itu ekstasi kelas 2 SMP. Buset. Kelas 2 SMP. Yang potekin gue itu nyokap gue. Buset. Anjing, lu bilang gue bandel anjing. Lu semua yang bandel, bangsat kalian. Tapi kan Gue SMP nggak tahu apa-apa gue. tapi gue disiplin. Hah? Gue disiplin. Gua juga disiplin, Bukan, SMP. maaf, gue gue. Karena kecil. Ya kan udah ngaceng. Iya. Kalau udah ngaceng mah. Gini. Ini tetap. Kalau udah ngaceng mah ya jadinya ya ngaceng. Ya begitu. Kalau gue nyewa tukang. Hah? Bantuin kunci. Honda kali anak Honda. Anjir bawa anak Honda. Tukang pindahan. Anjir. Taruh di urinoir gimana? Pecah. Aduh sakit perut gue banget. Terus. Ya itu. Jadi cepet banget gue dari ekstasi menuju putau itu gue cepet banget gitu. Kelas 1 SMA tuh gue udah nyobain putau. Tapi Reza tuh jenis kenakalan yang tidak didalami. Jadi maksudnya Iya. ekstasi nyoba, putau nyoba, ini nyoba, Sabu nyoba, cemil nyoba gitu. Nah, Iya. jadi untuk kayak putau pun juga gue nggak cucau. Cucau tuh suntik. Ya. Gue nggak suntik. Cucau nih gitu ya. Cucok itu cucok. Itu anjing. Dan yang biasanya yang meninggal ya, yang gua tahu ya, ini nggak tahu entah gua salah apa enggak. Yang ospek di kolam tai. Enggak ada. Yang banyak meninggal karena putau itu ya karena suntikan itu. Karena nyuntik ya. Karena suntikannya ganti-gantian. Akhirnya penyakit di situ. Akhirnya penyakit Ya. yang meninggal. Dan yang biasa menyebabkan apa sih namanya yang di otak tuh? Sel di otak pecah karena OD, ya itu karena nyepet. Iya. Darah itu kan ngebut sekali ya di badan kita kan. Darah itu kan ngebut kayak mobil balap ya. Saking cepetnya, tergantung jantung kita biasa gini aja darah kita tuh ngalir cepet. Jadi kalau lu nyepet nyampe ke otak dan otaknya nggak siap nerima itu pecah dan lu OD. Kalau kata orang-orang sih itu meninggal di awan tingkat ke-7 katanya gitu. Katanya OD itu meninggalnya enak. Gua nggak tahu. Dia belum pernah kan. Karena dia belum pernah kan, Iya, tapi bener. dia ngeliat temennya OD di depan dia, "Wih, kayaknya enak banget temen gua." Iya, karena memang lagi tinggi-tingginya. Lagi kalau tinggi-tingginya. misalnya lagi tinggi-tingginya. Nah gitu, terus jadi gua ngedrag. Jadi nggak lama tuh. Lama-lama tuh gua ngerasa kayak aduh ini pahit nih, gua nggak bisa nih yang pahit-pahit kayak gini. Gua pindah lah sabu habis itu. Terus habis itu baru lah cimeng. Susah keluarnya ya. Enggak nih kalau susah keluar ngeliat muka gue kenapa ya? Wah, congkak. Mukanya congkak, mainnya biasa aja orang gini. Padahal yang megang alat kan gue ya. Jadi jangan tidak boleh tuh. Jadi udah terus. Kenapa? Enggak terus. Enggak, gua lagi manggung di Brunei, Hah? di keluarga kerajaan Brunei. Gua manggung sama Tito Sumarsono. Tito Sumarsono tuh ternyata kocak banget orangnya. Oh itu komentator basket. Itu bukan dong. Itu siapa? Bukan. Enggak tahu gua. Enggak tahu itu siapa. Itu Tito Karnavian. Wah, Halo. halo. Pak Jadi Menteri. Tito
Tito Sumarsono, Iya, pakai iya, iya. cerita lagu. Oh iya. Dia bisa pakai kaos kaki pink, teddy bear. Terus waktu di panggung nih lagi cek sound kan jacknya belum dicolok nih. Pas dicolok nggak ada bunyi jambret. Gue pikir jago. Ternyata ya gini bunyinya Nggak ada bunyi apa-apa. nggak ada nadanya. Malah fingernya kelihatan bagus banget Iya. finger. Gila, ternyata. Sama kayak ada artis juga, cuma gua nggak sebut nama. Oke, kenapa? Mic gua kurang gede. Krunya juga takut dimaki kan. Jadi begini kagak muter. Begini doang diem. Pas udah mut begini. Nah, enak. Padahal nggak dia ngomongin. Aduh, gue harus tanya tuh siapa tuh. Lu ada lagi nih cerita kayak gitu. Saya kan dulu kru, Pak. Oh iya, TV. Ada cerita nih, Nah. acara salah satu stasiun televisi di outdoor di depan Fathahila dulu. Oh, musim Fathahila, oke. Musim Fathahila bikin panggung kayak gitu kan. Cek sound nih, satu cewek dia dance sambil nyanyi, tapi playback. Oh, iya. Gua di ruang audio. Nah. Temen gua anak audio nih, kayak gini. Gitu udah ketawa sendiri. Kenapa lu ketawa sendiri? Gua bilang kayak gitu. Nih, lu dengerin. Pas nyanyi kan dia sambil rehearse kan di depan kan. Gua matiin ya ininya musiknya dia bilang. Nyanyi ada. Gak ada nadanya ya. Cuman Pantesan playback ya. cuman wanita dan sangat terkenal. Siapa ya? Semua orang tahu. Woi, Agnes Monica kan? Bukan dong. Bukan Hasret. Bukan. Bukan. Aduh. Indah Dewi Pertiwi. Nah, Oh, IDP. IDP ya? bukan. Syahrini. Nggak kepikiran udah. Hah? Tapi gue udah selesai. Mungkin karena ya gue salah satu orang yang punya kesempatan lah untuk keluar dari situ. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak udah enak aja gitu sama semua. Jadi gue bisa berhenti satu-satu gitu. Nah sampai akhirnya ya udah tuh kuliah. Meskipun nggak sampai ke penjara ya. Enggak. Nggak ada temen gue yang sampai penjara dia. Oh kasihan. Iya, Tapi berhenti juga. gue denger di penjara malah parah. Ya lanjut. Gue cuma dengar. Kata orang itu Iya. mah. Iya ya Sam ya. Udah dibelok-belokin. Ngambil tol. Udah diajak lewat puncak. Tapi kan gini. Kita. Tapi kan memang ada kehidupan yang gua udah cerita tapi nggak bisa gua sampaikan di sini tentang Oh, padahal kita tulis di caption. tentang kenakalan itu sendiri kan. Buktinya ada beberapa artis yang sampai jatuh ke lubang yang sama lebih dari sekali. Kenapa? Why gitu Iya, kan? iya, iya. Berarti kan itu sangat mengikat dan ada something di dalam sana. Gitu. Iya. Ternyata kan karena tempat itu tidak bikin kapok sebenarnya. Yes, memang penjara itu nggak bikin kapok. Ini buat pemerintah nih, ini boleh didengar. Penjara nggak bikin kapok. Dah, Betul. titik. Setuju. Apalagi penjara remaja. Gua pernah, Bro. Oh iya. Penjara. Jadi Penjara remaja tuh kayak gimana sih? yang isinya anak-anak. Gua juga tahu. Anak-anak remaja. Masa isinya engkong-engkong. Namanya juga penjara remaja. Kalau isi engkong-engkong patile masuk dong. Udah almarhum. Udah ya. Terus ya. Gue pernah ke situ sama temen gue yayasan yang kayak Pelayanan. Iya, yayasan pelayanan yang kayak ke situ ngasih ujangan atau apalah kayak gitu, bikin hiburan. Lebih tepatnya bikin hiburan ke mereka. Tapi gue kan bukan orang yang mau duduk di depan gitu, kayak gue kan lebih pengen duduk di belakang ngobrol sama biar orang yang ngobrol ya? iya, ngobrol sama orang yang antah berantah gitu. Pada songong, Bro. Jadi kayak pada bangga, iya nih bang, gue cuman celek doang nih, dia bilang kayak gitu. Tapi ntar kalau keluar mah, abang ini aja bang, cewek-cewek gue mah banyak bang. Gitu. Iya. Jadi kayak terus ada yang bikin pabrik dia, iya bang, gue waktu itu kerja di pabriknya, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh tidak ada, maksudnya mungkin 1-2 ada ya yang menyesal ya. Tapi selama yang gue ngobrol, bukan ada penjelasan, ini suek doang, dia bilang kayak gitu. Selain suek mungkin itu identitas yang membanggakan untuk dia. Iya. Bener gak? Iya. Anjir, gue dihukum
Padahal gue jadi kurir bawa sabu 5 kilo, ternyata gue cuma kena sebulan. Wih, Itu. bangga deh kan, bisa anggar jago gitu Dan kan. di remaja itu rata-rata pemikirannya kayak gitu, Sam. Ya karena masih remaja memang, dan identitas diri itu kan mereka belum temukan. Yang rata-rata yang menyesal itu karena orang tuanya. Ya, Ada yang orang tuanya meninggal ketika dia di dalam. Ya. Itu jadi pendiam tuh dia tuh di dalam tuh. Diem masukin sabu dari Itali gitu ya. Iya, abis itu ngedar lagi gitu. Tapi rata-rata yang keluar, ini ceritanya ya, cerita mereka rata-rata yang keluar bakalan ketemu sama abang-abangan mereka lagi. Iya, dan itu menaikkan identitas pamor mereka di lingkungan. Tapi lu pernah pakai gak? Sabar, kita lanjut ke episode selanjutnya. Belajar podcast. Ini baru belajar. Bukan. Jangan pakai narkoba. Dadah.